Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Kita sekarang masih berada di pembahasan eh, babul af'al ya. Jadi bab terkait dengan fiil-fiil. Jadi urutannya penulis menjelaskan pembagian fiil ada tiga, madi, mudhari, amar. Baru menjelaskan setiap hukum-hukumnya, fiil madi hukumnya mabni, amar juga mabni, lalu mudhari hukumnya mu'rab. Jadi bisa tiga kondisi marfu, mansub, dan majzum. Marfu kalau tidak ada amil nasab, juga tidak ada amil jazm ya. Mansub kalau kemasukan amil nasab. Nah, sekarang kita masuk pembahasan amil nasab. Apa sih yang menasabkan fi'il mudhari? Ada 10 kemarin dijelaskan ya. Yang kalau kita petakan seperti ini ya. Ada yang menasabkan dengan diri, maksudnya dia yang menasabkan langsung, ada yang menasabkan dengan perantaraan yang tidak terlihat atau an-mudmarah. Ada yang sifatnya jawazan ataupun yang wujuban. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah bahas yang huruf an, lan, dan idzan ya. Ya. Nah, yang an ini sudah kita bahas, dia menasabkan fi'il mudhari tanpa ada syarat, ya. Sudah kita bahas dia maknanya apa dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Begitupun huruf lan, dia juga menasabkan fi'il mudhari tanpa syarat, eh, maknanya apa, terus bagaimana cara mengi'rabkannya sudah kita bahas. Begitu juga kata idzan. Nah, kalau idzan ini menasabkan fi'il mudhari ada syaratnya, ada tiga ya. Kemarin sudah dijelaskan, sudah kita pelajari di pertemuan ke-47. Nah, insya Allah kita akan masuk ke huruf keempat, yaitu huruf kai, yang dia menasabkan fi'il mudhari tapi ada syaratnya. Eh, dia punya dua sisi gitu. Artinya kadang begini, kadang begitu, ya. Baik. Huruf kai namanya harfu nasab masdar, dan juga dia ada yang mengatakan wastikbal juga. Jadi huruf yang menunjukkan fi'il mudhari setelahnya itu terjadi di waktu yang akan datang, istiqbal juga. Saya baca di kitab Al-Mu'jam Mufassal fil i'rab. Jadi tiga. Jadi sama seperti an sebenarnya. Huruf nasab, masdar, dan istiqbal sama seperti an. Hanya saja kalau kai ini ya ada syaratnya apa itu? Wa yushtaratu, ini saya lupa mengharokat ini. Wa yushtaratu fin nasbi biha an tataqaddamaha lamu ta'lil. Dia syaratnya ya intinya dia seperti an ya, persis seperti an. Cuma bedanya dia harus didahului dengan lam ta'lil ya. Harus didahului dengan apa? Dengan lam ta'lil. Lam ta'lil itu yang huruf jar, yang li ya, gitu. Harus didahului dengan huruf lam ta'lil. Nah, lam ta'lil ini bisa bentuknya lafzon, artinya memang betul ada, kelihatan nampak lafadznya. Atau takdirun, atau memang secara fisik tidak ada, tapi dia secara takdir ada. Contohnya, terus, darastun nahwa likai afhamal Qur'an. Apa nih artinya? Nahwa likai afhamal Qur'an. Saya belajar nahwu supaya memahami Al-Quran. Tuntas ya. Saya belajar nahwu supaya saya bisa paham Quran. Nah, kai ini kalau kita i'rabkan maka kita katakan kai harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin, tambah istiqbal ya yang udah ngeprint. Mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Afhama fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah di apa? Di apa namanya di akhirnya. Pak fathah di akhirnya. Dan di sini ada tambahan itu wal masdarul awwalu, dan masdar awalnya kan dia seperti an ya. An itu kan huruf nasab.
maaf, huruf masdar. Artinya ketika an dan fiil ditambah fiil maka dia seperti isim yang punya kedudukan. Begitu juga kai karena di huruf masdar. Jadi huruf kai plus fiil itu seperti isim, jadi punya kedudukan. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih kedudukan kai afhama ini? Nah, di sini kita sebutkan wal masdarul muawwalu min kai wal fi'li ba'daha. Ini juga lupa di harokati. Masdar muawwal yang terdiri dari fi'il setelahnya itu dalam kondisi jar disebabkan karena huruf jar yaitu huruf lam. Jadi kalau kita isimkan kata kai afhama maka menjadi bentuknya adalah darastun nahwa lifahmil Qur'ani. Gitu ya. Ini kalau kita irokan seperti ini. Jadi kata kata likai afhamal Qur'ana itu sama setara dengan lifahmil Qur'ani. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Insya Allah jelas ya. Jelas, Ustadz. Oke. Nah, jadi lamnya ini harus yang sifatnya lafzi bisa. Atau secara takdiran dia secara fisiknya itu nggak ada, tapi secara takdirnya ada. Contoh seperti tadi darastun nahwa kai afhamal Qur'ana. Cara i'rabnya bagaimana? Sama persis kayak di atas. Kai harfun masdarin wa nasbin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Afhama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatun nasbihil fathatu zahiratu fi akhirih. Nah, bedanya cuma di sini. Wal masdarul muawwalu min kai wal fi'li ba'daha fi mahalli jarrin. Dia dalam kondisi jar. Bi harfil jarril mahdzufi. Yang dia tuh dimajrurkan karena huruf jar tapi yang dihapus itu huruf lam. Jadi kalau ditakdirkan sama. Darastun nahwa lifahmil Qur'ani. Jadi harus dulu dengan lam, apa? Lam ta'lil, ya. Baik yang lafzon ataupun takdiron. Jadi persis kayak ini seperti inna, seperti an. Hanya saja harus didahului dengan huruf lam ta'lil, gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik, ini sisi pertama. Jadi kai adalah huruf apa ini? Huruf masdar dan Dar dan nasab nas. dan istiqbal. Baik. Nah, fa'il lam. Nah, sekarang sisi kedua bagaimana? Fa'il lam tataqaddam hadhil lamu. Nah, ternyata kalau dia tidak didahului huruf lam, lafzon au takdiron. Secara lafzi ataupun takdir, ya. Jadi kayak ini nggak ada lamnya. Fisiknya nggak ada, secara takdir juga nggak ada. Maka apa? Kana nasbu bi an mudmaratan. Maka fi'il mudhari setelahnya itu mansubnya itu disebabkan karena an yang tidak terlihat, ya. Jadi an itu tidak terlihat. Ustadz, maaf kalau diulang, Ustadz. Yang Oke. sisi Jadi gini, fa'ilam tataqaddam hadhil lamu lafzan atau takdirun. Apabila huruf kai ini tidak didahului dengan huruf lam, baik secara lafzi maupun takdiri. Jadi kan syaratnya kai itu menasabkan fi'il mudhari kalau didahului dengan huruf lam ya, baik lamnya yang lafzi maupun takdiri ya. Nah, sekarang kalau nggak ada lam bagaimana? Apakah fi'il mudhari setelahnya itu mansub dengan kai atau bagaimana? Ternyata tidak. Kalau seperti itu, maka fi'il mudhari'nya itu mansub karena an yang tidak terlihat. Jadi aslinya kata kai afhama itu ada kata an di sini. Kai an afhama gitu. Kai an afhama aslinya. Kalau tidak ada tidak dapat apa tidak ada huruf lam apa? Lam ta'lil ya.
Wa kanat kai. Nah, pada saat itulah huruf kai itu sendiri itu adalah namanya huruf ta'lil. Ya, contoh misalkan nih, darastun nahwa kai afhamal Qur'ana. Sama kalimatnya. Kayak harfun jarrin. Nah, dia jadi statusnya huruf jar dan huruf ta'lil jadinya, bukan huruf nasab. Kenapa? Karena yang menasabkan an-nya bukan kai-nya. Nanti akan ditulis di bawahnya. Mabniun 'ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Afhama fi'lun mudhari'un bi an mudmaratan. Jadi afhama fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah. Jadi mansubnya dengan ad mudmarah karena di sini kai ini tidak didahului dengan huruf lam. Ya, gitu. Nah, wal masdarul muawwalu dan masdar muawwal yang terdiri dari min yang terhapus, min dari an yang tidak disebutkan dan fiil setelahnya dalam kondisi jar disebabkan karena huruf jar itu huruf kai dan takdirnya adalah li fahmil Quran. Jadi intinya begini, yang satu harus didahului dengan huruf lam baru kai, ya, baru fiil. Nah, kalau seperti ini dia mansub disebabkan karena kai. Ini sisi pertama ya. Kayak tadi ya. Lamnya ini bisa 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 lafzon atau bisa takdiron. Lafzon tuh yang memang betul kelihatan. Takdiron yang tidak kelihatan. Ini sisi pertama. Nah, sisi yang kedua adalah huruf kai dan an yang tidak terlihat. Baru fiil. Ya, fiil. Dan fiil tersebut itu mansub disebabkan karena an bukan karena kai. Ya. Kalau di atas ini persis seperti an, kalau di bawah yang kayak di bawah ini seperti persis seperti lam gitu. Jadi konsepnya sama sebenarnya intinya. Gitu. Tapi yang paling kalau ibu-ibu, aduh, radio tuh liar dah. Udah satu aja pahami ya. Ini kai itu menasabkan fi'il mudhari tapi dengan syarat didahului dengan huruf lam. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau ada lam berarti yang menasabkan karena ada lam. Tapi kalau tidak ada lam yang menasabkan adalah an mutmarat gitu ya Ustaz. Ya. Jadi kalau ada lam berarti menasabkan kainya. Oh iya, kayaknya. Nah, Kalau kalau ada ada nggak ada berarti annya gitu. Nah, statusnya juga berubah. Kalau yang atas kan huruf nasab, masdar, dan istiqbal. Persis an. Kalau yang bawah, kayak ini huruf jar, huruf ta'lil. Jadi seperti lam ini. Persis gitu. Jadi harfu jar wa ta'lil. Gitu. Oke. Coba kita sedikit latihan ya. Coba. eh Ustaz, maaf tadi yang kan posisinya sebagai itu ya Mas dan awalnya sebagai jer. Jer dengan li. iya. Ya. Li-nya itu mahdzuf juga gitu Ustaz. Iya, lam itu kadang mahdzuf, kadang enggak. Hmm. Jadi lam itu harus, dia bisa lafdhon atau takdirun. Tapi, kalaupun tidak ada, tetap majrur. Dengan huruf jar yang tidak terlihat gitu. Itu sisi yang pertama ya. Jadi pasti ya Ustaz. Itu masdar Iya. muawalnya itu pasti jer. Iya, majrur. Makanya huruf ta'lil. Syaratnya harus begitu. Oh, ya Ustaz. Karena kai itu sendiri huruf taklil. Artinya harus ada yang ini huruf lam taklil yang sebelumnya. Atau kalau memang dia huruf taklil, lam kainya, maka berarti setelahnya itu ada an, harus ada an. Karena kan kai itu taklil huruf jar gitu. Gak mungkin tiba-tiba huruf jar tiba-tiba langsung masuk fi'il mudhari. Harus ada perantara yang mengisimkan fi'il tersebut yaitu huruf an-nya. Karena anu huruf masdar. Ya Ustaz. Coba ada yang mau ngasih kalimat? Terus i'rabkan sendiri.
Coba. Ustadz, kalau yang di buku ini jadinya gimana Ustadz? Yang mana? Likaila apa nih? Oh ya. Kalau misalkan eh Tak sau. ya likaila. Oke. Kadang setelah ka itu nempel huruf la nafi ya. Ya. Penulisannya digabung aja. Hmm, Tak saw ini fi'il mudhari mansub tanda nasabnya hadzfun nun. Karena aslinya tak sauna ya. gitu ya. Nah, ini lamnya lam nafi aja. Enggak ngaruh apa-apa. Hanafi. Nah, itu lamnya yang terlihat. Kalau yang tidak terlihat kaila yakuna dulat itu ya, kaila yakuna dulah. Dulah. Oh ya. Itu ayat ekonomi itu, maksudnya ayat yang betul-betul konsep ekonominya Islam itu. Jangan sampai harta tuh ngumpul aja di orang kaya gitu. Ya, Ya saat ini berarti. kayak gitu. Oke, coba nih ada yang mau kasih contoh kalimat? Ustadz mau nanya Ustadz, Boleh silakan. kalau dalam kalimatnya itu cuma ada kai tanpa li, tanpa an, kita mengirobnya kai-nya itu sebagai huruf nasab yang li-nya apa mahdzuf atau sebagai huruf jar yang an-nya mahdzuf. Kalau kayak gitu terserah Ibu. Oh terserah, boleh mana Iya, aja. boleh. Kalau nggak ada lam, tapi kalau ada lamnya maka mau nggak mau yang pertama. Oh iya iya, iya. Ya gitu. Baik, Ustadz. Coba kita bikin ini kita ya. Eh, kalimatnya adalah eh eh kotal tu fi sabilillah. Ya, kai ana lasyahada. Saya berperang di jalan Allah supaya dapat syahadat. Apa syahadat tuh? Syahid. Syahidan ya. Anala tuh nala yanalu. Anala. Coba. Kai anala syahada. Atau kalau mau iarabkan dah dari kotal tuh boleh atau cukup kai anala. Coba silakan. Kotal tuh fi'lun malin mabniun. Ya, Ustaz. Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Sukun. Terus wata'u Wata'u apa namanya domir mutasil. mabni Domirun mutasilun marfu'un. Fi mabniun mahali ala mabniun ala domi mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. ailun fi Fi eh, harfu jarin mabniun ala sukun. Sabili majrurun alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Allahi bahwa mudhafun. Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Kai harfu jarin wa taklilin mabniun ala sukun la mahalalahu minal i'rab. Anala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Asyhadata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Oke, tadi anala kurang sedikit satu aja ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan ana ya. Fi wujuban takdiruhu ana ya. Ya, Ustaz. Berarti Ibu yang kedua ya. Berarti tadi yang Ya. kedua. Kalau misalkan atau wal masdarul muawwalu min an al mudmarah wal fi'li ba'daha fi mahalli jarrin ya. Bi harfi jar yaitu huruf kainnya mumtaz. Oke. Sampai sana ada pertanyaan dulu.
Oke. Nah, ini kita udah selesai nih berarti nih yang apa namanya yang mayan sibu binafsihi. Alhamdulillah kai. Sisa yang lamukai lamukai yang tadi sebenarnya lam ta'lil sama ya. Yang perantaraan dan juga lamul juhud hatta dan al jawab bil fa wal wawi. Yang panjang tuh al jawab bil fa dan waw ini agak panjang deh. Syaratnya panjang banget. Ya, bukan panjang maksudnya pilihannya banyak ya. Harus dilalui ini atau ini atau ini atau ini ada 9 deh. Oke. Ya nanti insya Allah akan kita lanjut pertemuan kita untuk pelajaran sesi 1 ya. Insya Allah. Wallahu a'lamu bishawab.